Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Empower, apa kabar teman-teman semuanya? Masih bangun kan? Masih semangat kan nih ngerjain Empower? Oi, Assalamualaikum. Semangat ya semuanya. Semangat selalu, as always. Semangat semangat. As Di always. sini saya Dianti Nur Arifiani, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, ingin mempresentasikan tentang 10 soft skill yang harus kamu kuasai dalam berorganisasi. Apa sih yang kita butuhin kalau mau ikut organisasi nih? Nih, satu, yang dibutuhin tuh etika kerja. Maksudnya, hard skill saja untuk berorganisasi itu tidak cukup. Dibutuhkan etika kerja yang mempunyai kelebihan yang ada. Lagi ngantuk nih, belum bobo. Menurut penelitian yang dikutip dari Lena Salita, kebanyakan model pendidikan akan memberikan 10% hard skill dan 10% soft skill. Nggak ngerti udah. Nih maksudnya etika kerja itu gimana sih sikap kalian? Udah ada pertanyaan dong dari Lulu. Bentar ya Lulu. Etika kerja itu bagaimana sih sikap kalian kalau dalam bekerja harus gimana ya, maksudnya harus ada tata krama, etikanya. Maksudnya kalau ada bos ya kan bukannya caper atau gimana, tapi harus menghormati aja, apalagi sama yang lebih tua. Ini ada pertanyaan nih, langsung nih, mantap. Kayaknya Lulu semangat banget mengikuti live streaming kelas ini. Ini pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan sikap etika yang baik dalam berorganisasi? Nih, satu, cara yang baik menerapkan sikap etika dalam berorganisasi yaitu harus saling menghargai. Tuh, penting banget, karena kalau nggak saling menghargai, kalian tuh bisa berantem terus. Capek deh. Nah, setelah saling menghargai satu sama lain, menghargai pendapat. Jika disuruh mengeluarkan ide atau pendapat, harus menghargai pendapat orang lain juga. Nah, next slide. Ya, next slide ya. Ini next slide ya teman-teman. Ini ada 2, berorientasi, tujuan, dan kerjasama tim. Maksudnya di sini tuh kalian tuh kalau mau berorganisasi, kalian tuh harus ada bakat. Kalian tuh nggak boleh individu, nggak boleh yang selalu menyendiri gitu. Soalnya kalau berorganisasi itu kebanyakan tuh yang selalu satu tim, jadi kalian tuh harus kompak mau nggak mau, meskipun itu ada orang yang kalian nggak suka. Jadi tuh kalian harus tetap baik-baik aja gitu, kayak nggak ada masalah. Jadi di dalam organisasi itu kayak penting gitu loh, kayak nggak boleh apa sih, kayak menyendiri, kuper. Jadi harus membaur satu sama lain agar satu sama lain itu dekat juga tuh. Nah, yang ketiga ada komunikasi prima. Maksudnya apa? Komunikasi prima adalah kita tuh yang ingin masuk dalam berorganisasi itu harus mampu berkomunikasi dengan baik, maupun itu berkomunikasi lisan atau tulisan ataupun apa ya, langsung. Jadi kayak jangan yang sepelein gitu loh, komunikasi itu penting. Nah, udah kayak gitu, komunikasi prima. Yang keempat itu ada fleksibel dan mudah beradaptasi. Maksudnya apa tuh fleksibel dan mudah beradaptasi? Nah, maksudnya fleksibel itu kayak dia tuh gampang gitu, nggak susah, nggak monoton. Jadi mendengarkan pendapat orang lain juga sih. Mudah beradaptasi itu maksudnya dia nggak
yang nggak diem aja kalau masuk satu organisasi gitu. Bentar ya, aku mau nanya dulu. Ada yang mau nanya nggak? Ini maksud miring-miring apa sih? Ada yang mau tanya nggak, teman-teman? Nanti kalau nggak ada yang nanya, aku lanjutin lagi. Tadi begitu. Oh enggak. Masuk lah. Teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Contoh sikap dalam berorganisasi. Jelas tidak. Rahmi, hai Rahmi. Enak ya bangun bobo. Nih ada Dwi Rahayu Wijayanti nanya nih, kalau yang nggak mudah beradaptasi namanya apa? Flek apa? Flek apa ya? Kan fleksibel itu mudah beradaptasi. Kalau ini bagus nih pertanyaannya, ngarang nih. Nih kalau yang nggak mudah beradaptasi tuh bisa dibilang kuper, kurang pergaulan. Jadi dia kayak menutup dirinya gitu loh. Jadi kayak susah masuk juga kalau ngasih ilmu atau tentang sesuatu gitu. Nah, ini juga nih ada pertanyaan dari Saskia Agustina. Contoh sikap dalam berorganisasi yang baik kayak gimana? Nah, yang ini yang aku lagi jelasin. Disimak ya Saskia. Iya. Ini udah sampai ke-4. Nanti aku jelasin lagi ya. Fleksibel dan mudah beradaptasi ini nomor 4. Nih, ada pertanyaan lagi dari Dian Awang Cahyani. Bagaimana cara beradaptasi yang mudah? Cara beradaptasi yang mudah yaitu dengan cara kalian sesuaiin dulu tempat baru yang kalian sedang singgahi atau kalian sedang berada di sana. Kalian tuh beradaptasi dulu gimana sih orang-orang sekelilingnya, kayak gimana sih orangnya. Jadi kalian tuh berusaha juga ngertiin yang ada di organisasi tersebut. Jangan sampai menyinggung perasaan orang lain dalam organisasi itu. Terus udah kayak gitu ramah. Kalau orang yang ramah, insya Allah dia itu mudah beradaptasi. Soalnya orang sekelilingnya itu jadi senang gitu loh, kayak nggak diem aja. Kalau diem aja kan bingung gitu, ini orang sakit gigi apa gimana gitu. Contohnya udah ada kayak mantannya Lulu. Suaranya kresek-kresek. Mungkin jaringannya jelek. Endut mungkin jaringannya jelek. Nggak apa-apa kan kalau kresek-kresek? Kalau kresek-kresek nggak apa-apa kan? Mungkin jaringannya Endut jelek ya. Endut on di mana? Nah, nih lanjut lagi ya teman-teman. Sih nanya sih. Ntar lu gue next lagi. Kalau udah kelar lampunya mati ya deh. Nih berpikir positif. Nih berpikir positif maksudnya apa sih berpikir positif itu? Berpikir positif itu kayak husnuzon anjay. Nah, berpikir positif itu jadi nggak gampang seuzon sama orang, selalu bersikap yang baik-baik. Dia tuh jadi nggak gimana ya, kayak udah berpikir yang baik-baik aja, jangan yang buruk-buruk. Karena kalau kayak gitu sih menurut aku suges juga tahu. Jadi kalau kalian berpikiran baik, insya Allah yang ada di diri kalian tuh kalau udah kelar mati lampu ya deh. Terus akan baik juga. Kenapa kita nih ada pertanyaan nih dari Cynthia, kenapa kita harus berpikir positif? Karena kalau kita tidak berpikir positif atau kita seuzon sama orang itu nanti timbulnya tuh kayak fitnah. Jadi kayak
dia dan ini orang nggak tahu aslinya tapi udah main ngabar-ngabarin aja gitu. Jadi ya emang sebaiknya kita selalu positif sama orang meskipun itu orang serem juga. Ya udah, meskipun itu susah, kita positifin aja gitu. Saskia tolong disimak ya ini. Tes tes tes. Ya mungkin Mana lah mau cek aja biar mana deh. Kita kalau tangan dicek. Kayaknya mau dari laptop dulu ya Ki ya? Atau dari... tadi gue baik-baik aja kan ya deh? Nggak, maksudnya kedengarannya kan sekertak-kertak gini nih. Tadi gue baik-baik aja. Punya lu juga gak sekertak. tapi nanti ini kan pas direkord enggak kan? Iya, rekaman bocah kalau udah dengeran. Oh, boleh ada pakai TV. Gak jelas suaranya Ibu Denti. Jangan ditulis. Jangan ditulis. PPT aja, jelasin PPT terus nanya gitu. Chat aja kalau kayak gitu, chat di Gue dia HP. juga ngeliatin PPT. Maksud gue chat di HP kalau enggak. Udah lu jelasin aja dia kan dia juga. Nah, terus percaya diri. Ada yang mau nanya gak gitu. Percaya diri. Yang keenam nih ada percaya diri. Percaya diri itu apa sih? Percaya diri itu kita percaya bahwa diri kita punya potensi lebih atau punya kelebihan yang gimana nih kita nimbulin rasa percaya diri. Pasti ada yang nanya kayak gitu nih nanti. Caranya kita tuh harus kita apa sih harus terus halo tes ya, terus habis pahamin diri kita sehingga kita tahu apa potensi apa yang ada gitu yang muncul. Nah, ini slide berikutnya ya, yang ketujuh. Nih, yang ketujuh, bekerja baik di bawah. Apa sih bekerja baik di bawah? Maksudnya ini, dia bisa bekerja baik di bawah tekanan. Misalnya dia on time, tidak telat. Maksudnya aturan yang ada di organisasi itu atau di kantor itu. Jadi mau nggak mau dia harus ikutin peraturan itu, sangat kena sanksi buat anggota itu sendiri gitu. Lagi ya, baik buat tekanan. Nah, misalnya gini loh, kita punya bos galak. Gimana nih kitanya di kantor atau organisasi nggak enak ya menurut aku. Kita tuh harus kayak dengan cara yang sopan, tidak menyinggung, tidak di depan umum, sehingga tidak seolah-olah. Jadi harus dijaga juga tata krama. Jadi meskipun kita galak gitu ya kan, masa enak mulu. Teman-teman, oi, belum bobo ya? Sama. Ada yang mau tanya lagi, teman-teman?
Tes. Bagaimana kalau bos kita galak? Nih ada pertanyaan nih dari Saskia Agustina. Bagaimana kalau bos kita galak? Eh, ya kayak tadi aku jelasin gitu loh, kayak kita di dalam otak kita, persepsi kita jangan anggap dia sebagai musuh tapi teman kita. Jadi kita anggapnya yang baik-baik aja, sama kayak tadi yang ciri-ciri pikir positif. Jadi ceritanya bilang aja dia baik, padahal mah kan galak gitu ya. Jadi kita nggak bete duluan gitu kalau di kantor. Jadi dia kayak jangan jadiin dia sebagai alasan malas ke kantor. Sin, lihat HP tuh Sin. Nah nih ada Rahmi pertanyaan Cynthia dulu, Cynthia Ayu Putri, pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan perhatian bos? Bagaimana cara mendapatkan perhatian bos? Gampang kalau perhatian bos. Nih, 1. Kerja sesuai prosedur. Maksudnya tidak telat, on time, harus sopan juga. Sopannya sama semua orang ya, nggak boleh sama bos aja. Nah, yang kedua, caranya memenuhi target kantor tersebut. Memenuhi target kantor tersebut. Jadi kalian itu gimana sih, misalnya kantor tuh kan ada target kan, misalnya per bulan berapa nih. Kalian berusaha bagaimana caranya agar kantor tersebut memenuhi targetnya sehingga bos kalian tuh senang dan sayang sama kalian. Nah, nanti tuh kalian di samping itu, selain bos kalian sayang juga, selain dia sayang juga sama kalian, dia juga akan memberikan bonus sama kalian yang banyak ituannya, bisa memenuhi target. Nih ada pertanyaan lagi nih dari ada pertanyaan lagi nih dari siapa nih? Terus Rahmi nih. Lu mau di atas atau di bawah? Ada pertanyaan lagi nih dari Rahmi Rahayu Ningsih. Bagaimana kalau ada salah satu orang yang mencari perhatian bos, tapi hanya cari muka saja, bukan ingin benar-benar kerja dengan baik? Ini caranya nih, bukan caranya sih. Kalau orang kayak gitu tuh biasanya bakalan ketahuan sendiri sama bos itu kalau dia tuh cuma pengen cari muka tapi bukan benar-benar kerja. Jadi ya culas, curang. Nah, jadi sikap kalian tuh tetap harus tunjukin sama bos kalau kalian tuh yang terbaik, the best lah gitu, biar bos itu kayak kamu dan habis disayang habis disayang juga dapat bonus gede ya kan, pekerjaan. Nah, ini ada lagi. Habis itu ada lagi nggak? Nih, siapa Lulu? Nggak ada nih. Nawang mau nanya lagi. Terus siapa nih yang belum? Mae, next slide ya. Oi. Masih semangat kan? Semangat empower. Nih, yang ke-8 itu ada motivasi diri. Motivasi diri itu gimana sih? Kalian ya
tadi kan di section pertama kita udah bahas nih banyak tentang motivasi diri. Motivasi diri itu apa sih? Motivasi diri itu penanaman yang ada pada diri kalian masing-masing. Bentar ya, ada yang mau nanya nih, Mayang. Ih, kasihan pada yang teman. Semangat. Itu kalau udah mau 40 menit bilang gue deh nih, aku tungguin deh. Nih, kenapa soft? Ini ada pertanyaan nih bagus nih dari Mayang, Mae dipanggilnya. Kenapa dia 2016 tahu? Nih, kenapa soft skill itu penting untuk kita? Karena soft skill itu yang memberikan basic-basic sikap apa yang kalian harus punya nih dalam berorganisasi. Kan di sini aku lagi bahas tentang soft skill 10 cara berorganisasi. Ya kan? Nah, jadi tuh penting banget sih kalau misalnya kalian tuh misalnya ada kalian pengen berorganisasi tapi belum bisa masih individu kayak gitu-gitu, nggak mau berorganisasi kayak gitu, nggak mau dengar pendapat orang lain, itu susah. Mendingan nggak usah ikut organisasi deh kalau kayak gitu mah. Jadi kayak organisasi itu kayak memikirkan semuanya, memikirkan yang terbaik gitu. Aku lanjutin lagi ya. Ada lagi yang bertanya? Belum ada yang balas ya. Udah ya, aku lanjutin lagi. Motivasi diri itu bisa juga biar kita semangat dalam mengikuti dalam mengerjakan. Ini misalnya gini nih, contoh motivasi gini nih, misalnya ada yang tapi dia bekerjanya nggak serius. Nah, kalian tuh dimotivasiin diri kalian agar tidak seperti dia. Kalian harus lebih baik dari dia dan harus menunjukkan sikap lah, maksudnya relevan itu kayak yang terbaik, maksudnya memenuhi target sesuai SUP, sesuai peraturan kalian dan nggak pernah melanggar gitu. 8. Lanjut. Nih ada leadership. Leadership itu apa sih? Kepemimpinan. Kepemimpinan itu apa? Pemimpin itu yang bisa menjadi pemimpin untuk baik itu suatu organisasi atau suatu instansi atau kantor. Nah, di dalam leadership ini harus juga nih tertanam jiwa-jiwa pemimpin. Maksudnya ini yang harus dipunyai jiwa pemimpin nih. 1, tanggung jawab. Itu penting banget. Nih leadership penting banget nih. Sin, suara gue ada masih Sin? Jadi penting banget nih leadership. Karena kalau jadi pemimpin itu nggak sembarangan orang, jadi harus benar-benar dipilih dengan seksama. Dan pemimpin sendiri itu mempunyai sikap-sikap yang tangguh, bertanggung jawab, tidak mudah menyerah, siap membackup semua pekerjaan atau semua masalah. Pemimpin mau mendengarkan keluh kesah anggotanya,
yang friendly, yang fleksibel, bisa sana sini gitu. Nah, yang terakhir ada yang 10 nih, ciri-cirinya nih. Dapat diandalkan. Maksudnya apa nih? Dapat diandalkan itu kalian dalam suatu organisasi kan pasti mempunyai jabatan atau kedudukan ya. Nah, kalian itu harus bertanggung jawab yang sudah kalian terima atau kalian diposisikan di tempat itu. Jadi kalian tidak boleh lengah atau misalnya ada rapat nih, males deh rapat. Nah, nggak boleh tuh kayak gitu. Kalian harus tanggung jawab. Kan kalian sendiri yang mau masuk instansi itu atau organisasi itu. Jadi kalian harus yang benar-benar mau itu tanggung jawab, mau ikut rapat, mau apa namanya? Mau ikut rapat, mau membackup tugas yang kalian duduki posisinya. Ini kesimpulan. Semoga bermanfaat nih. Jadi ntar ya teman. Hai. Nih, jadi kesimpulannya dari 10 soft skill paling dibutuhkan dalam organisasi tadi udah ada ya, udah aku sebutin ya semuanya dan udah aku jelasin, yaitu yang satu ada etika kerja. Satu, etika kerja, inget ya. Dua, ada berorientasi tugas dan kerja sama tim. Ini tidak individu ya. Yang ketiga ada komunikasi prima, yaitu bisa berkomunikasi dengan baik. Itu yang keempat, berada. Yang kelima ada berpikir positif. Yang kelima ada berpikir positif. Yang keenam ada percaya diri. Tidak makanan. Dan kedelapan ada motivasi. 9 ada leadership. Dan 10 ada dapat diandalkan. Ayo dong nanya. Ayo nanya. Kalau Cynthia nih ada pertanyaan nih. Hah? Nih Cynthia bertanya, dapat diandalkan dalam bidang apa? Ini maksudnya dapat diandalkan ini kan kalian udah masuk dalam suatu organisasi, pasti kan kalian kalau udah masuk kan kalian mempunyai kedudukan atau jabatan kan. Nah, di situ kalian tuh pasti ada tugas dan tanggung jawabnya kan. Nah, di situ kalian harus bisa dapat diandalkan, dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya kalian malas buat rapat, berarti kalian nggak tanggung jawab atas sikap yang kalian udah pilih buat masuk organisasi. Nggak usah kalau kayak gitu. Jadi itu kalian termasuk nggak tanggung jawab. Gitu, Saskia. Dia. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mayang. Bagaimana organisasi? Kalau dalam organisasi sih kayak ada di dalam organisasi ada evaluasi ya buat teman-teman yang di dalam organisasi itu tersendiri. Jadi paling evaluasinya kayak gitu aja sih, kayak yang surat tapi nggak pakai nama. Terus saya pernah ikutin organisasi dulu, jadi kalian nulis surat gitu. Ini apa? Misalnya Denti jangan ini dong gitu, tapi nggak pakai namanya dari siapanya gitu. Jadi kalian juga bisa
berintrospeksi diri, apakah itu benar. Jadi kalian akan jadi lebih baik lagi. Itu Mayang, jelas nggak Mayang? Makasih ya teman-teman yang udah mau ngeluangin waktunya buat ikut 30. Ya ampun, udah pagi aja ya. Ulang lagi saya deh. Nih. Tuh, 9 ada leadership, 8 ada motivasi. Semuanya kayaknya belum sarapan nih, jadi lemes. Hai teman-teman, how are you today? Nih, bagus nih pertanyaan dari Mayang. Apa akibatnya jika seseorang tidak kalau soft skill yang dalam diri itu, kalau apalagi kan kalau aku kan lagi jelasin yang 10 soft skill yang penting dalam berorganisasi. Nah, kalian itu kalau nggak ada, tidak mempunyai soft skill yang ini dalam berorganisasi, kalian akan kayak gimana ya, kayak dalam berorganisasinya itu kayak nggak nyambung. Kayak yang kalian tuh individu, kalian mencoba hal-hal baru, masuk Kak, ntar pencet apa nih? Ntar belum Tetap ini. Ntar itu sunset. Ntar masuknya di mana? nih, jadi kalian tuh kayak nggak nyambung gitu. Misalnya kalian kayak mau masuk suatu organisasi, tapi itu kalian masih egois, masih individu, masih nggak diri sendiri. Wah, Itu nggak nyambung banget tuh. Terus nggak fleksibel, nggak bisa deket sama orang. ya itu nggak bisa banget kalau kayak gitu. Kayak yang gimana ya, 32. Nah, terus kayak nggak nyambung gitu loh. Nah, gantian ya aku yang nanya ke kalian. Hai. 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 Bentar ya, lagi ngetik lama. Ngetiknya lama, geng. Sabar ya. Laptopnya lemot, capek dia. Sabar ya teman-teman. Cheese. Gue nanya nih. Yo, bentar lagi ngetik. Ya Allah, kok lama banget ya koneksinya ya.
Sabar ya teman-temanku. Ki jawab Ki. Nih aku mau nanya nih, kalian jika masuk organisasi ingin menempati bagian apa? Terus ah, kalau masuk organisasi mau jadi apa? Mau menduduki jabatan apa? Jawab. Ketik-ketik aja. Ketik-ketik aja. Bidang humas. Nih kan aku nanya jika kalian masuk organisasi ingin menempati bagian apa nih? Kalau Saskia bendahara, mungkin karena ingin menghitung-hitung. Saskia pintar akuntansinya, Bagian SDM, sumber daya manusia. Wih, hebat. Hebat. Terus kalau Rahmi bidang humas. Bagus nih Mi, biar badan sehat. Biar kurus ya Mi. Dia angkut aja karena dia ini apa namanya nggak mau nih. Udah 37 dong. Assalamualaikum. Hai semuanya. Favorit tuh. Tambah nggak ada kan? Bukan badan. Bentar ya Rahmi, mau mandi nih. Oh iya belum mandi ya. Aduh anak perawan belum mandi jam segini. Bentar Mi. Favorito baby. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Despacito. Telepon gue, update lagi. Hai teman-temanku. Pegelnya badannya, ayo senam jari duduk. Semangat yang dikejar deadline. Semangat yang dikejar deadline.
kemana ya? Lilinnya kagak ada. Hai teman-teman. Ini kayak connectingnya jelek deh nih, ampun, maafin ya. Ini apa connecting kalian jelek juga ya? Ayo, semangat, semangat. Bales dong, geng. Favorit baby. Apa tuh? Caranya dengan bekerja baik di bawah tekanan ini. Ya Allah, ampuni dosanya, sayangilah seperti menyayangiku. Berilah ia kebahagiaan di dunia. Ngeri, jangan dah. Ini aja nih. Juga di akhirat. Panas banget tuh. Oh, ngeri sudah. Enggak bisa kok. Tadi nggak apa-apa kalau untuk mah. Nggak apa-apa ya. Nyalain laptop dulu. Nih Kak ya, bekerja baik di bawah tekanan. Cynthia masih belum bisa ya bekerja baik di bawah tekanan. Pasti bisa Sin, apalagi kalau udah deadline pasti bisa. Yang dari tadinya Nanti berapa menit lagi Dan? yang tadinya nggak bisa pasti bisa. Yakin dah. 3 menit. Pasti bisa. Ayo, semangat. Kita BTW kita bertiga belum bobo loh. Di matanya udah mata panda. Udah ya. Udah banget belum? Semenit lagi. Ini tanggungannya. Nih. Nanya lagi dong Ki. Ayo dong Cynthia. Nanya apa ya? Nih kan Cynthia udah nanya tuh di bales. Biar cacat dah, gue udah nanya. Mau nanya lagi dong. Tuh. Sikap apa yang kalian belum ada pada diri kalian? Di chat situ. Sikap
Ini ada jawaban lagi nih dari dari Saskia Agustina, anaknya Mama Tia. Emang Fatima beruang. Nah, ada Mama Tia no. Ini dia kan belum jawab ngomong. Apaan? Yang reconnecting gue ya, gue langsung keluar ya. Kan gue nggak lihat dah. Yaudah, kerja baik di bawah. Yaudah, udah ya teman-teman. Udah sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berdaya. Semoga pemaparan yang saya paparkan jelas ya dan bisa memberikan meskipun masih gagapan. Ya maafin ya, pencetin dong. Makasih ya teman-teman. Oke. Makasih ya teman-teman. Dadah. See you. Aduh. Hah? Mama apa? See you teman-teman. Oke. See you. Dadah. Gue pengen tidur. Pusing gue sih.